Perjalanan terakhir malam itu, hujan rintik-rintik membasahi jalan kota. Dika, seorang supir ambulans, baru saja menerima tugas untuk mengantar jenazah dari rumah sakit ke sebuah desa terpencil di pinggir kota. Bukan pertama kalinya ia mengantar jenazah sendirian di malam hari, tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tak nyaman ketika ia melihat nama tujuan di catatan. Bulu kuduknya meremang. Desa itu terkenal angker dan banyak cerita mistis yang beredar tentang jalan menuju sana. Namun, Dika mengabaikan perasaannya dan berusaha tetap fokus pada tugasnya. Saat mobil mulai melaju di jalan yang sepi, suasana terasa semakin mencekam. Hanya suara hujan dan deru mesin ambulan yang menemani perjalanan. Namun, di kaca spion, Dika merasa ada sesuatu yang bergerak di belakang. Jantungnya bergedup kencang. Ia melirik cepat ke peti jenazah yang terbaring di belakangnya, memastikan semuanya masih tertutup rapat. Setelah beberapa kilometer, sesuatu yang aneh terjadi. Radio ambulans yang sebelumnya mati mendadak menyala, mengeluarkan suara statis bercampur dengan bisikan lirih yang nyaris tak terdengar. "Jangan bawa aku ke sana." Dika langsung menghentikan mobil dengan mengerim mendadak. Napasnya memburu. Ia menoleh ke belakang, namun peti jenazah masih tertutup seperti sebelumnya. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. "Mungkin cuma perasaanku," gumamnya, lalu kembali menjalankan ambulans. Beberapa saat kemudian, hujan mulai reda. Jalanan berubah menjadi lebih gelap karena minimnya penerangan. Saat dia melintas hutan kecil sebelum mencapai desa, rasa tidak nyaman semakin kuat. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di dalam peti jenazah. Dika langsung menginjak rem. Ia menatap peti itu dengan ngeri. Tidak mungkin ada yang masih hidup di dalamnya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya untuk menerangi bagian belakang. Ketukan itu berhenti, namun sebelum Dika sempat berpikir lebih jauh, peti jenazah itu bergerak sedikit, seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Jantung Dika nyaris copot. Ia meraih kunci Inggris di dashboard, siap jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Perlahan, ia turun dari kursinya dan mendekati peti. Tangan gemetar, ia menyentuh tutup peti itu dan bersiap membuka. Tiba-tiba, sebelum ia bisa mengangkatnya, ambulans berguncang keras, seolah ada sesuatu yang menabraknya dari luar. Lampu di dalam mobil berkedip dengan suara tangisan samar. "Aku tidak mau pulang, mereka akan membunuhku lagi." Dika menjerit dan berlari keluar dari ambulans. Saat ia melihat ke belakang, tak ada seorang pun di dalam mobil. Peti itu masih tertutup, namun di kaca belakang ambulans samar-samar terlihat pantulan sosok pucat dengan mata kosong menatapnya. Tanpa berpikir panjang, Dika kembali masuk ke ambulan dan menekan pedal gas sekuat tenaga. Ia tak peduli lagi dengan tugasnya. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin. Namun, saat melihat kaca spion, sosok itu masih ada di dalam ambulans, duduk di samping peti dengan senyum menyeramkan. Malam itu, Dika tidak pernah sampai ke desa tujuan. Keesokan harinya, ambulans ditemukan kosong di pinggir hutan dengan peti jenazah yang masih tertutup rapat. Namun, anehnya, jenazah di dalamnya telah menghilang. Selesai. Jika teman-teman menyukai kisah seperti ini, jangan lupa, jangan sungkan, dan jangan ragu untuk memencet tombol like, tombol subscribe. Jika menurut kalian menarik, kalian bisa membagikan ke teman kalian. Jangan biarkan teman kalian tenang. Terima kasih.